Wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai algoritma klasik ya. Setelah kemarin kita sudah membahas, Bu Naimah sudah memberikan materi mengenai algoritma klasik. Ini adalah lanjutannya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah kelihatan? Terlihat, Bu. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai algoritma pada kriptografi klasik ya. Jadi nanti pada saat pemaparan materi, jika ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh menuliskan di kolom chat atau nanti setelah penjelasan bisa bertanya langsung pada sesi diskusi gitu ya. Jadi sama seperti yang sebelumnya. Pada pertemuan ini, setelah kemarin disampaikan Bu Naimah mengenai sandi sesar dan yang lain ya, sandi permutasi. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari apa namanya kriptografi klasik yang lain, yaitu sandi Hill, kemudian sandi Vigenère, kemudian auto-key cipher, dan one-time pad. Ini juga apa namanya? Oke, nanti kita pelajari ya. Yang pertama adalah untuk Sandy Hill. Ini mungkin sudah disampaikan Pak Samsul Arifin ya waktu itu ya. Bagaimana ilustrasi dari suatu pengiriman pesan yang melewati jaringan publik ya. Jadi kita untuk keamanan atau kerahasiaan pesan yang akan dikirim, tentu saja kita ini perlu melakukan enkripsi data apa message-nya atau pesannya terlebih dahulu. Kemudian penerima pesan itu nanti akan kita berikan kunci sehingga pesan yang diterima itu dapat didekripsi kembali menjadi pesan yang aslinya gitu ya. Jadi sehingga kalaupun ada pihak ketiga yang tidak berkepentingan melihat pesan tersebut, dia belum tentu mengetahui apa maksud dari pesan yang terkandung yang dikirimkan tersebut. Nah, selanjutnya jadi di awal, jadi pada materi kita itu ada pendahuluan kriptografi, kemudian yang kedua adalah konsep-konsep matematika yang digunakan, begitu ya, diberikan oleh Bu Yuni dan Bu Indah. Selanjutnya yang ketiga ini mengenai kriptografi klasik. Jadi kriptografi klasik itu adalah kriptografi yang dulunya ini belum menggunakan teknik komputer gitu ya. Namun mengapa penting untuk mempelajari algoritma kriptografi klasik ini? Di antara lain adalah memberikan pemahaman konsep dasar kriptografi. Kemudian kriptografi klasik ini juga menjadi dasar pengembangan algoritma kriptografi modern. Selanjutnya, diharapkan juga dapat memahami ya, begitu potensi-potensi kelemahan dalam sistem cyber yang diberikan. Oke, kemudian sebagai prasyarat untuk mengikuti kuliah ini telah disampaikan adalah untuk mahasiswa S1 itu wajib mengikuti perkuliahan aljabar linear elementer. Nah, di situ pada bab matriks itu sudah dipelajari mengenai perkalian matriks, bagaimana cara menentukan determinan dan menentukan inverse dari suatu matriks. Bedanya adalah pada determinan maupun perkalian ya. Jadi perkalian menentukan determinan maupun dengan inverse matriksnya itu yang kita gunakan nanti operasinya menggunakan perkalian modulo 26. Ya, jadi ini yang mungkin yang perlu diperhatikan. Kenapa modulo 26? Karena untuk sementara yang kita gunakan adalah alfabet ya dari A sampai Z yang jumlahnya 26. Oke, kemudian selanjutnya kita bahas dulu mengenai sejarah Sandy Hill. Jadi Sandy Hill ini dikenalkan oleh Lester ya, Lester S. Hill pada tahun 1929. Dan Sandy Hill ini merupakan salah satu algoritma kriptografi yang menggunakan kunci simetris. Jadi di kriptografi itu ada yang menggunakan kunci simetris, ada yang menggunakan kunci asimetris. Kemudian terkait dengan dasar teori matematika yang digunakan,
Ini kan kita menggunakan matriks tadi ya. Oke, jadi kita akan menggunakan key-nya atau kuncinya untuk melakukan enkripsi maupun dekripsi itu adalah matriks bujur sangkar. Nah, sehingga eh, apa ya istilahnya kompetensi dasar yang seharusnya sudah dimiliki oleh para peserta Indo-MS School ini adalah kalian matriks, kemudian menentukan inverse dari suatu matriks. Nah, ini adalah ilustrasinya bagaimana plain text ini dikirimkan. Kemudian kita lakukan enkripsi terlebih dahulu sehingga nanti kita mendapatkan ciphertext. Kemudian si penerima itu dengan kunci-kunci yang ini ya, kunci simetri ini dilakukan dekripsi sehingga kembali mendapatkan plain text atau pesan asli yang dikirimkan oleh si pengirim pesan. Nah, di sini tentu saja mungkin masih ingat semua ya bagaimana matriks itu apa namanya inverse dari suatu matriks. Jadi kalau di sini kita menggunakan key-nya itu adalah suatu matriks, nanti matriksnya harus invertible, maka untuk mengembalikannya adalah kita gunakan inverse dari matriks tersebut sehingga nanti kembali lagi ke plain text atau pesan aslinya. Oke. Kemudian eh, mungkin ini ya apa namanya ciri-cirinya gitu ya. Ternyata teknik kriptografi yang Sandy Hill ini diciptakan untuk mendapatkan cipher yang tidak dapat dipecahkan menggunakan analisis frekuensi. Nah, nanti eh, kenapa? Karena Sandy Hill ini tidak mengganti setiap abjad yang sama pada plain text dengan abjad lain karena menggunakan perkalian matriks. Jadi misalnya pesannya itu nanti ada huruf yang sama gitu. Setelah didekripsi nanti mungkin akan muncul abjad yang berbeda pada ciphertext-nya. Selanjutnya kuncinya itu adalah matriks bujur sangkar dan harus merupakan matriks yang invertible tadi ya, sehingga bisa dikembalikan lagi ke pesan yang asli. Oke, ini adalah matriks kunci, ini adalah simbol untuk inverse dari suatu matriks. Apabila nanti kita misalkan matriks kunci kita itu adalah K, maka kalau K invertible, maka terdapat K inverse atau inverse dari matriks K. Sehingga apabila dikalikan dari sebelah kanan maupun dari sebelah kiri ya, kenapa harus dari kanan dan kiri? Karena operasi perkalian matriks ini tidak bersifat komutatif. Dan ini harus menghasilkan matriks identitas. Matriks identitas itu adalah matriks yang elemen pada diagonal utamanya itu adalah satu dan nol pada elemen yang lain. Mungkin ini masih dasar-dasar saja ya untuk mengingat kembali. Kemudian ini adalah beberapa keunggulannya dari segi keamanan. Kenapa? Karena kalau kemarin itu kita menggunakan huruf per huruf gitu ya. Nah, sekarang Sandy Hill ini memberikan beroperasi pada blok huruf. Nah, blok hurufnya itu tergantung pada ukuran matriks yang menjadi kunci. Kalau kita menggunakan matriks kuncinya itu adalah ukurannya 2 kali 2, maka nanti pesan kita itu akan dibagi per blok itu masing-masing 2 huruf. Kalau misalnya eh, nanti matriks kuncinya adalah 3 kali 3 begitu ya. Jadi nanti pesannya itu akan dibagi bloknya itu masing-masing 3 huruf. Sehingga nanti semakin besar ukuran matriks pada matriks kuncinya itu tadi, maka keamanannya akan semakin tinggi. Kemudian fleksibilitas ini jadi untuk yang diberikan pada pertemuan kali ini menggunakan apa namanya alfabet ya dari A sampai Z. Namun itu juga dapat diperluas menjadi ada huruf besar, huruf kecil, kemudian ada tanda baca dan spasi serta simbol-simbol yang lain. Ini masih memungkinkan. Kemudian untuk kompleksitas ini juga itu tadi ya karena melibatkan operasi matriks. Apalagi kalau ukuran matriksnya itu cukup besar, maka dia akan membuat sandi ini lebih kompleks dan sulit diuraikan. Nah, ini yang menjadi kekuatan utama pada sandi ini, dan ini menggunakan teori dasar matematika. Jadi kita itu hanya menggunakan perkalian matriks, kemudian penentuan determinan, dan menentukan inverse dari suatu matriks. Tetapi nanti kita gunakannya itu adalah matriks yang ukurannya, bukan, maksudnya modul kita menggunakan operasi perkalian modulo 26. Ya, jadi nanti kita akan latihan ya. Jadi setelah ini masih dasar-dasarnya aja teori-teori gitu. Nanti setelah ini kita akan bagaimana cara melakukan enkripsi maupun kita mengembalikan
dari ciphertext ke plain text ya. Jadi kita lakukan dekripsi. Nah, ini ya. Jadi ini sudah saya apa namanya? Saya sampaikan tadi bahwa proses enkripsinya itu dilakukan per blok gitu ya. Jadi nanti punya matriks kunci ukuran berapa. Misalnya Mas Benaya punya matriksnya, saya mau kuncinya itu ukurannya 5 kali 5. Oke, jadi nanti buat misalnya apa? Selamat datang peserta yang dalam eskul, kamu baginya menjadi 5 5 gitu. Ya, atau misalnya mau itu udah sepanjang pesan, ya itu akan lebih rumit lagi gitu ya. Walaupun nanti kita ya nanti kita lihat bagaimana prosesnya gitu ya. Kemudian sebelum membagi teks menjadi deretan blok-blok, plain text itu terlebih dahulu dikonversi menjadi angka. Nah, ya, jadi angka ini sebetulnya bebas. Misalnya Mbak Corazon ini atau Mbak Olivia ya manggilnya ya. Iya, Bu. Oke. Ya, jadi misalnya Mbak mau apa namanya? A-nya 0. Ya boleh, A-nya 0 berarti kan nanti Z-nya 25. Z-nya 25 ya. 25 ya. Jadi seperti itu. Untuk sementara ini untuk mempermudah ya kita lakukan nanti kita lakukan A-nya 0 sehingga nanti Z-nya adalah 25. Kita ketemu Z26. Ya, jadi seperti itu. Bagaimana mengkonversi? Nanti berarti kalau plain text-nya sudah dikonversi menjadi angka, maka nanti kita akan ketemu matriks yang entry-entry-nya itu juga nanti adalah angka, hasil dari konversi dari plain text tadi. Ya, kebayang ya. Nah, seperti ini. Ini mungkin kemarin sudah diberikan guna imah ya. Jadi ini yang kita gunakan sementara ini. Nanti kalau ada pertanyaannya, Bu mau pakai spasi, boleh nggak ya? Boleh saja, nanti ditambahkan spasinya. Atau mau pakai saya mau pakai huruf besar dan huruf kecil, boleh boleh saja. Atau bagaimana Bu jika saya ingin ada itu namanya angka-angkanya juga boleh. Atau mau ada tanda baca, tanda seru, tanda crash, tanda tanya, tanda persen, tanda apa lagi nih ya? Add, tanda apa lagi nih? Slash, underscore, plus dan lain-lain ini bisa ditambahkan. Tetapi sebagai contoh kita gunakan ini dulu untuk lebih mudahnya gitu ya. Nah, sekarang ini tadi sudah saya sampaikan. Ada ini ya, ada yang harus diperhatikan lagi bahwa eh, determinan dari matriksnya itu harus relatif prima dengan 26. Harus relatif prima dengan 26. Apabila dikaitkan dengan materi dari Bu Indah kemarin, FPB atau GCD-nya dengan 26 itu harus sama dengan 1. Nah, seandainya saya mempunyai matriks K dengan determinan 3, ya, dengan determinan 3. Apakah bisa dijadikan matriks kunci? Bisa nggak kira-kira? Bisa, Ibu. Bisa ya. Jadi kalau determinannya 3, ya 3 kan juga itu adalah relatif prima dengan 26, sehingga kita bisa menggunakannya sebagai matriks kunci. Tetapi kalau nanti 2, determinannya itu adalah 2 atau 13, tidak boleh ya, tidak bisa ya. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana, ini teorinya dulu, bagaimana kita melakukan enkripsi. C, kan kita punya plain text ya, kita punya plain text yaitu si P ini, plain text itu adalah pesan asli. Kemudian C ini adalah ciphertext. Ciphertext itu adalah pesan yang mau kita kirimkan ke penerima. Bagaimana caranya? Kita punya matriks K. K itu adalah matriks bujur sangkar ya. Ya ukurannya kita yang tentukan. Mau berapa blok huruf itu mau kita bagi menjadi berapa blok. Misalnya mau ukurannya adalah 2 ya, 2 kali 2. Berarti P itu nanti ukurannya adalah 2 kali 1. Matriks ukuran 2 kali 1. Nanti kita lihat penerapannya ya. Kemudian apabila C ini kita peroleh dari kita mengalihkan matriks K dari kiri dengan plain text-nya yang sudah kita konversi menjadi angka, tetapi jangan lupa modulkan 26, karena alfabet yang kita gunakan 26 ya, tadi alasan dari A sampai Z. Kalau misalnya mau nambah lagi ya ini modulnya tambah lagi gitu ya. Kemudian nanti ciphertext ini yang akan kita kirimkan ke penerima ya, dengan misalnya dengan jaringan publik misalnya ya. Jadi bisa mungkin orang lain bisa melihat misalnya saya mau mengirimkan pesan ke Fahri, tapi Evi melihat pesan saya gitu ya. Nah, Evi tidak bisa mengerti apa maksudnya.
Nah, kemudian bagaimana Fahri, si penerima pesan, untuk dapat mengetahui pesan asli yang saya kirimkan itu seperti apa? Apabila C sama dengan KP ini menggunakan apa namanya kita kalikan gitu ya, kita kalikan K inverse masing-masing dari sebelah kiri ya. Jadi ini apa hasilnya apa? K inverse C ya. K inverse C yang di sini K inverse dikali K identitas dikalikan P. Jadi plain text diperoleh dengan cara mengalihkan ciphertext, tentu saja kita ubah nanti per blok juga, dengan inverse dari K dari sebelah kiri. Nah, jadi di sini teknik yang harus kalian pelajari adalah perkalian matriks. Oh, mudah, perkalian matriks. Tetapi jangan lupa ada modulo 26. Ini yang harus dipahami ya. Kemudian menentukan inverse matriks. Oh, mudah. Menentukan inverse matriks 2 kali 2 ya tinggal ini aja ya. Satu per determinan dikali ini ya, joinnya seperti itu ya. Namun, kalian jangan lupakan modulo 26-nya ini ya. Jadi seperti itu ya. Ini mungkin yang perlu digarisbawahi ya. Nah, langsung ke contohnya nih. Langsung ke contohnya. Kita punya plan text. Ini nanti akan ada tugas ya. Tugasnya apa ya? Tentu saja mudah sama seperti kemarin. Jadi gitu, kalian membuat suatu pesan. Pesan aslinya apa? Plan textnya kalian tentukan sendiri. Kemudian nanti setelah plan textnya ada, matriks kuncinya bikin sendiri. Tapi nanti ukurannya mungkin agak ini ya. 3 kali 3 aja sih ya. 3 kali 3. Terus ciphertext-nya apa? Dapat ciphertext-nya. Kemudian nanti saya akan sampaikan juga, ini nih ada sih, kira-kira jawaban kalian tuh benar nggak sih? Nanti saya akan cari, apa namanya, sampaikan juga bagaimana eh, mendapatkan ciphertext tanpa harus menghitung gitu ya. Ya online sih, pakai, oke ya, ada suatu ini ya, ada suatu aplikasi yang bisa kita gunakan gitu ya. Selain seperti itu. Tetapi kalian harus memahami cara-caranya. Mungkin seperti itu ya. Jadi misalnya nanti ada suatu pesan nih. Pesannya apa? Misalnya IndoMS. Kemudian K, matriks K-nya itu adalah seperti ini. Kalian ingin mencari ciphertext-nya seperti apa? Kalian bisa cek sendiri nanti online. Ya, cuma nanti ini perhatikan urutan-urutannya. Nah, sekarang diperhatikan kita punya apa ini? eh kita punya, ini saya menulis dulu ya. Kita punya plain text-nya seperti ini. Kita punya plain text-nya ini adalah IndoMS. Kalian boleh sambil menuliskan kalau yang mungkin yang istilahnya dapat ya posisinya memungkinkan untuk menulis gitu ya. Kalau sambil jalan atau apa mungkin nggak bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya ada alat tulis bisa bisa sambil coret-coret. Kemudian ini saya tentukan dulu matriks K-nya itu adalah seperti ini. Berapa ukurannya? 2 kali 2 ya. Matriksnya ukurannya 2 kali 2. Sehingga masing-masing apa namanya kata Indo-MS ini akan kita pecah-pecah dulu masing-masing menjadi 3 blok berarti ya. Karena masing-masing ini kita perlunya 2 kali 2 sehingga masing-masing blok ini berisi 2 huruf. Ya seperti itu. Nanti kalau misalnya matriks kunci kalian ada 3 kali 3, maka ini nanti kita bagi menjadi dua blok saja, masing-masing terdiri atas 3 huruf. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari saya apa namanya ciphertext-nya seperti apa. Nah, seperti ini. Bagi plain text tadi menjadi matriks 2 kali 1. Kenapa 2 kali 1? Karena ukuran matriks kunci kita ukurannya 2 kali 2 sehingga masing-masing apa namanya pesan tadi IndoMS tadi kita bagi menjadi blok ya masing-masing blok terdiri atas 2 huruf yaitu IN, DO, dan MS. Sampai sini bisa dipahami ya, masih mudah ya. Kemudian kita tadi lakukan konversi dari angka dari huruf ke angka. Ya, yang kita gunakan itu adalah A, B, C, D sampai Z, urutannya mulai dari 0. Ya, jadi 0, 1, 2, 3 sampai Z itu 25. Kita lihat lagi IN, DO sama MS. Kita lihat di sini, berarti I-nya itu adalah 8, N-nya 13, D-nya 3, O-nya 14, M-nya 12, dan S-nya 18. Jadi dari sini yang kita gunakan ini. Ini kalian bebas nanti kalau misalnya mau menggunakan tidak mau yang ini atau A-nya 1. Ya, ya boleh saja gitu ya. Nah, kemudian
Setelah ini kita dapat jadi dari apa namanya dari ini tadi dari konversi dari huruf ke ini ke angka ya kita dapatkan seperti ini. Kemudian kita punya matriks key, matriks K. Ini kira-kira berapa determinannya ini? Jangan-jangan nggak bisa kita gunakan. Berapa determinannya? Ini adalah matriks K. Berapa determinannya? Ya, Berapakah determinannya? 3, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Siska. Determinannya adalah 3. Kita cek kembali, apakah 3 itu relatif prima dengan 26? Ya, ya. Jadi kalau K-nya itu determinannya itu adalah relatif prima dengan 26, maka ini bisa kita gunakan. Langkah selanjutnya apa? Tadi untuk mendapatkan ciphertext itu adalah kita lakukan perkalian matriks kuncinya dengan plain text-nya. Tentu saja ini sudah dalam blok ya. Sudah dalam blok. Jadi yang ini kita kalikan dapatnya apa gitu ya. Jadi kita kalikan ini perkalian matriks biasa ya. Jadi untuk mendapatkan ini kan nanti 2 kali 8 ditambah 3 kali 13 hasilnya 55. Tapi kita tidak punya huruf yang dikonversi hasilnya 55 kan nggak ada. Sehingga kita perlu apa? Modulo 26. 55 modulo 26 ini menghasilkan 3. Gitu ya. Menghasilkan 3 ya. Kemudian kita konversi kembali angka yang kita dapatkan di sini ke huruf. Ini ya. Jadi seperti itu. Jadi kita peroleh matriks K dikali plain text untuk blok yang pertama menghasilkan 55, 102. Kita modulokan 26. Ini menghasilkan 3 dan 24. Kita konversi kembali ke dalam huruf menjadi 3 itu adalah D, 24 itu adalah Y ya, karena Z kan 25. Jadi IN itu telah kita istilahnya kita enkripsi menghasilkan ciphertext-nya adalah DY. Langkah yang sama kita lakukan untuk setiap blok plain text-nya. Kemudian yang kedua bagaimana? DO ini telah kita konversi menjadi 3 dan 14. Ini boleh hitung sendiri ya. Siapa tahu hitungan saya ada yang salah gitu ya. Oke, jadi kita kalikan. Ini 2 kali 3 ditambah 3 kali 14, 48. Modulo 26. Ini menjadi 22. Ya, jadi 1 sisanya adalah 22. Kemudian di sini 3 kali 3 ditambah 6 kali 14 ini adalah 93. 93 modulo 26 adalah 15. Jadi di sini mungkin harus hati-hati hitungannya ya. Kemudian selanjutnya bagaimana? Tadi kita konversi lagi menjadi huruf. Ya, kita lakukan pada setiap blok. Jadi setelah 813, 813, 314, kemudian yang terakhir adalah 12, 18. Tentu saja semakin panjang pesan yang kalian akan kirimkan gitu ya. Ini nanti kalian lakukan operasi sepanjang pesan itu ya. Apabila nanti ukurannya, ini juga nanti terserah kalian mau punya matriks key-nya ukuran berapa kali berapa. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Di sini kita peroleh yang MS, itu kita enkripsi menjadi AO. Jadi kita peroleh DY, WP, AO sebagai ciphertext dari plaintext-nya Indo MS. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan ya, ini masih mudah. Nah, jadi kita sudah melakukan enkripsi. Enkripsi menggunakan matriks kunci 2 kali 2 yang tadi jadi Indo MS setelah kita enkripsi menjadi ciphertext DYWPAO. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ini ngembaliinnya gimana? Ngembaliin pesannya. Ngembaliin pesannya gimana? Jadi tadi itu kan bagaimana cara kita mendapatkan C, ciphertext. Ini diperoleh dari K dikali P. Matriks kunci dikali dengan plain text-nya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendapatkan P? Ya, jadi ini kedua ruas kita kalikan K inverse. Betul ya? K inverse ya. Jadi kita masih mengalihkan ciphertext tadi, nanti masing-masing blok, karena nanti kan kalau K-nya itu ukuran 2 kali 2 ya tentu saja K inverse-nya juga ukurannya 2 kali 2. Sehingga ciphertext-nya itu kita bagi menjadi
blok yang masing-masing terdiri dari dua huruf begitu. Ya, jadi nanti kita akan melakukan 3 kali operasi perkalian. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menentukan ini dulu. Jadi apa namanya tantangannya pertama ini. Kenapa? Biasanya kan mudah saja gitu ya kita melakukan mencari inverse dari suatu matriks gitu kan. Jadi kalau misalnya matriks kita tadi itu apa ya? Hmm, apa 2336 ya kalau nggak salah ya. Ini matriksnya adalah 2336. Ini berapa kalau ini kan kita bekerjanya di Z26. Kalau di Z saja gitu ya, di himpunan atau himpunan bilangan real, ini kan satu per determinan. Determinannya berapa di sini? Tiga. 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 Determinannya tiga. Tapi apakah kita punya satu per tiga di Z26? Tidak. Tidak, Bu. Satu per tiga ini adalah inverse dari tiga terhadap operasi kalian. Ya. Kemudian yang ini gimana? Ini kan tukar-tukar aja ya. Iya, seperti ini. Apakah kita punya negatif 3 di Z26? Nggak ada. Jadi di Z26 itu min 3 itu berarti berapa? 22, Bu. Dua, tiga, Bu. Ya, terima kasih Mas Billy. 23. Ya. Jadi, ah, oke, terima kasih Mas Nuril juga ya. Jadi ini di sini kita akan ketemu seperti ini dan seperti ini. Kalau misalnya kita bekerjanya di himpunan bilangan real ini aman ya. Tiga ya, sepertiga gitu ya. Tinggal bagi tiga aja. Ini dapatnya berapa ini? Dua, negatif satu, 2/3. Tapi pada Z26 kita tidak seperti itu. Oke, jadi itu mungkin sedikit tantangannya. Walaupun nanti teori dasar yang digunakan kan hanya perkalian matriks saja gitu ya. Perkalian matriks menentukan determinan, menentukan inverse itu juga tidak sulit. Nah, selanjutnya di sini ada saya berikan di sini ini tambahan ya. Mungkin yang di V-Class ini belum ada. Jadi apa yang dimaksud dengan sepertiga? Satu per tiga itu adalah inverse dari tiga terhadap operasi perkalian. Kalau dari tabel ini, itu kenapa kok inverse dari tiga itu adalah 9? Kira-kira kenapa? 3 kali 9 itu 1/26, Bu. Iya, betul Mas Bilya. Jadi kenapa kok inverse-nya 3 itu 9? Karena 3 kali 9 itu 27, kita modulkan 26 hasilnya 1. Karena di sini elemen identitas pada Z26 terhadap operasi perkalian itu adalah 1. Ya, kalian dapat memeriksa begitu ya. Jadi 5 kali 21, 7 kali 15, 9 kali 3, 11 kali 19, dan seterusnya. Itu apabila kita kalikan modulo 26 itu akan menghasilkan 1. Nah, di sini sifatnya apabila inverse dari 3 adalah 9, demikian sebaliknya ya, karena inverse-nya itu kan tunggal. Maka inverse dari 9 itu adalah 3. Di sini inverse dari 21 itu adalah 5. Coba kita lihat inverse dari 5 ya, 21. Gitu. Ya, jadi sifatnya kan seperti itu. Oke, ini adalah untuk membantu saja nanti apabila diperlukan begitu ya. Kalau untuk inverse penjumlahan kan relatif lebih mudah ya. Jadi misalnya tadi kita ketemu negatif 3. Negatif 3 itu apa sebetulnya adalah inverse dari 3 terhadap operasi penjumlahan. Artinya 3 itu dijumlahkan dengan bilangan berapa yang menghasilkan 0 di Z26. Ya, karena 3 ditambah 23 itu kan 26, modulo 26 kan 0. Ya, sehingga negatif 3 itu yang dimaksud di sini itu adalah inverse dari 3 terhadap penjumlahan. Hasilnya adalah 23. Nanti kalau ketemu negatif 5 berapa tuh berarti? Negatif 5. 21. 21. Iya, 21. Ya, kenapa kok 5 itu adalah 21? Karena 21 ditambah 5 itu adalah 0 modulo 26. Ya, jadi ini hitungan-hitungan ringan saja gitu ya. Nah, selanjutnya ini nanti ini saya tinggalkan sebagai latihan juga. Ya, jadi inverse dari matriks kunci tadi 2336 itu adalah 2, 25, 25, 18. Ya. Setelah kalian cari itu bisa pakai ini ya, satu per determinan dikalikan dengan adjoint dari K. Bagaimana cara mengeceknya? Jadi sifat inverse dari suatu matriks apabila kita kalikan dengan matriks K gitu ya, maka K dikali K inverse dari kiri maupun dari kanan itu akan menghasilkan matriks identitas. Maka itu jawaban kalian akan benar apabila matriks K dikalikan dengan K inverse-nya akan menghasilkan matriks identitas. Ya. Jadi kalaupun sudah yakin misalnya, tetapi kalian dekripsi nih
nggak balik nih ke pesan asal. Nah, itu ada kecurigaan apakah ada salah operasi. Ya, jadi operasi bagaimana menentukan inverse-nya atau mengalihkan K inverse dengan si ciphertext tadi, atau tadi proses enkripsinya yang salah. Jadi ada beberapa kemungkinan. Walaupun proses yang digunakan itu mudah, perkalian matriks, kemudian cari determinan ya untuk memeriksa apakah relatif prima dengan 26 atau tidak, kemudian inverse-nya. Jadi salah hitung satu saja, satu komponen saja, bubar nih pesannya. Bukan bubar ya, salah satu huruf kan juga bahaya ya. Bener nggak? Salah satu huruf apa? Misalnya tadi itu adalah yang kalian kirimkan itu, Bu Retno mengirimkan kepada Mas Fahri itu adalah apa? Misalnya PIN ATM atau password email atau apa yang suatu hal yang penting gitu. Salah satu yang nggak kebuka. Ya, jadi di sini sangat penting untuk kehati-hatian walaupun nanti ya kita banyak sih aplikasi yang bisa menggunakan mencari inverse tapi zaman dulu tuh belum ada ya. Jadi betul-betul kalau zaman dulu pada waktu kriptografi klasik itu benar-benar ditulis di batu, di kertas kayak seperti itu. Makanya namanya adalah kriptografi klasik. Jadi dia berdasarkan alfabet atau karakter. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan kita dapat ini ya, dapat ciphertext-nya ini ya. DY, WP, AO. Ukuran matriks K inverse kita itu adalah 2 kali 2. Kalau 2 kali 2, itu kan berarti ini kita bagi 3 ya. Jadi DY dulu, WP, kemudian AO. Terus gimana? Konversi lagi ke dalam angka. Bagaimana cara konversi ke angkanya? Sama seperti tadi, pakai tabel yang tadi ya, yang A0 sampai Z25. Ya, jadi ini jelas ya, dari sini ke sini bisa. Kemudian apa yang dilakukan? Apabila tadi enkripsi kita mengalihkan K dari sebelah kiri, maka untuk dekripsi kita mengalihkan K inverse dari sebelah kiri. Sehingga nanti kita akan dapat pesan asalnya. Oke, di sini perkaliannya sudah seperti ini ya. Jadi 2 ini tadi inverse-nya, bisa kalian cek. Ini akan dikalikan dengan matriks 2, 3, 3, 6, itu akan menghasilkan matriks identitas. Kita kalikan untuk saya perteks pada blok yang pertama, 324, si DY ya tadi ya, kalau nggak salah ya. Nah, di sini ini menghasilkan 606. Yang di bawah adalah 507. Kita tidak punya angka seperti ini ya, sehingga kita perlu modulo 26. 606 modulo 26 ini akan menghasilkan 8, yang apabila kita konversi kembali ke huruf, itu akan menghasilkan I. 507 modulo 26 menghasilkan 13, kita konversi ke huruf menjadi N. Kita lakukan pada setiap blok pada ciphertext. Jangan lupa modulo 26. Nah, jadi di sini ya, jadi kehati-hatian dalam mengalihkan, apalagi nanti kalau ukurannya lumayan besar, gitu ya. Kemudian di sini modulo 26 dapat 314, konversi ke angka ketemu DO. Yang blok ketiga dapat 1218, ketemu konversi lagi ke angka, menghasilkan MS. Kembali nggak ke pesan asalnya? Kembali. Ya, jadi sebetulnya kalian itu untuk menguji apakah saya itu sudah benar dalam melakukan enkripsi, dekripsi, ya balik nggak pesannya. Kalau ada satu huruf yang salah, ya berarti ada kekeliruan tadi proses yang saya jelaskan dalam menentukan apakah dalam proses perkalian matriksnya ada yang salah atau apa namanya dalam menentukan inverse-nya, mengalihkannya dengan inverse dan selanjutnya. Sudah ngerti ya untuk apa namanya Sandy Hill ya, gampang ya. Oke. Nah, selanjutnya didapatkan pesan DYWPAO. Tadi ini adalah ciphertext yang kita terima. Kita kembalikan lagi, kita dekripsi menjadi plain text. Ya, benar nggak plain text-nya? Sudah benar. Begitu tadi prosesnya sudah benar. Nah, selanjutnya kita akan, ini sudah ya untuk Sandy Hill, apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat. Izin bertanya, Ibu. Oke, silakan. Tentang Silakan. iya, Bu, ini LC, Bu. Oh iya, Bu Elsie silakan. Oh, Mbak Elsie. Iya. Ini, Bu, tentang Sandy Hills. Misalkan kita menggunakan kuncinya itu matrik ukuran 2 kali 2.
Nah, nanti kalau misalkan kata yang kita gunakan itu jumlahnya ganjil, itu kira-kira bagaimana ya, Bu? Biasanya kalau yang kemarin ya, ini juga pertanyaan yang kemarin disampaikan ke Mbak Bu Naimah ya, kalau tidak salah ya. Ini biasanya eh, apa namanya ada dua cara ya. Bisa kita tambahkan sesuatu hal yang sebagai dummy sehingga bisa genap ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa A sampai Z 26 yang kita gunakan hanya sebagai contoh. Bisa aja spasi, bisa aja misalnya A untuk capital word ya. Jadi A, B, C, A besar sampai Z besar, kemudian nanti pakai huruf kecil nambah lagi, kemudian pakai simbol-simbol, pakai tanda baca, nanti mungkin ditambahkan tanda spasi, itu juga boleh. Jadi kalau misalnya nanti kita perlunya ganjil gitu ya, tapi ternyata matriks kunci kita itu ukurannya 2 kali 2 atau 4 kali 4, gitu. Ya udah tambahkan aja spasi. Misalnya seperti itu. Ya, atau kita menyesuaikan dengan ukurannya ini, ukurannya si pesan. Pesan saya itu akan berjumlah 9 hurufnya. Ukurannya 9 gitu ya. 9. Kita akan menjadi, oh enaknya baginya berapa nih? Ya lebih bagus kalau kamu akan misalnya membaginya itu 9 kali 9 itu akan lebih mudah, lebih sukar untuk dipecahkan gitu ya, untuk mendapatkan serangan gitu ya. Tetapi ya kalau mau mudah ya 3 kali 3 ukurannya. Begitu mungkin Mbak Elsie jawabannya. Oke, makasih, Bu. Terus satu lagi, Bu. Ya, iya Misalkan silakan. eh, kita menggunakan kunci 3 kali 3, terus blok yang kita Mm-mm. gunakan itu berarti nggak harus 3 kali 1 ya, Bu? Atau bisa jadi 3 kali 2. Kalau 3 kali 2 nanti gimana Mbak? Kalau misalnya kan ukurannya matriksnya itu kan 3 kali 3 kita kita kalikan dengan 3 kali 1 sehingga dapat 3 kali 1 kita konversi ke angka kan seperti itu. Jadi dapat satu urutan huruf ya, blok huruf lagi untuk ciphertext. Kalau 3 kali 2 ini dapat dari mana? Mengembalikannya mungkin ya. Kalau di sini yang digunakan itu masih yang 3 kali 1 sih untuk Sandy Hill. Ya walaupun itu mungkin karena 3 kali 2 dikalikan 3 kali 3 dikalikan 3 kali 2 ya masih mungkin sih dapat itu. Ya mungkin bisa untuk pengembangan nantinya Mbak Elsie. Oh ya, oke. Ya, makasih ya, Bu. Sama-sama. Kemudian saya baca apa namanya bagaimana cara oke. Apakah saya apa namanya membacakan pertanyaan dari Fahri. Apakah konsep Hill Zipper Cipher ya mewajibkan matriks kuncinya iya kalau di Hill Cipher ini matriksnya persegi. Ya walaupun memang iya sih kita kan punya juga konsep inverse untuk matriks non persegi memang iya ya. Jadi inverse matriks yang non persegi kita di matematika sudah punya juga sebetulnya begitu ya. Mungkin tapi untuk pengembangannya ke sana ini kan sudah lewat algoritma apa namanya kriptografi klasik yang digunakan sama mereka itu yang apa namanya matriks persegi gitu, Fahri. Gimana, Fahri? Ya, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Ya, mungkin kita kembali ke tujuan kenapa sih kita mempelajari kriptografi klasik ya. Tadi saya jelaskan bahwa kriptografi ini sama sekali dia nggak menggunakan teknik komputer, nggak sama sekali nggak. Jadi, apa yang dia gunakan? Dia menggunakannya itu, ini kan tadi pada tahun berapa tuh? 1929 ya, kalau tidak salah tadi ya. Jadi, yang digunakan tuh hanya batu untuk menulis ya. Ya, mungkin ada kertas lembaran-lembaran itu saja gitu. Jadi, hanya ya dicoret-coret aja gitu. Jadi, manual lah istilahnya gitu ya. Dan dulu itu memang masih yang digunakan itu baru matriks persegi. Walaupun pada perkembangannya untuk di teori matematika kan ada juga konsep inverse untuk matriks non persegi. Nah, bahkan ini juga mungkin ya, ya itu nanti makanya untuk pengembangan ke kriptografi modern ini kan dasar-dasarnya mungkin akan digunakan ya, dasar-dasar pemahaman untuk kriptografi ini. Misalnya begini, apakah mungkin gitu ya. Jadi pertanyaan lanjutannya sebetulnya, apakah mungkin matriks key yang digunakan itu hanya punya inverse kiri misalnya, nggak punya inverse kanan, kan lebih general. Ya, itu maksudnya justru tujuannya itu adalah untuk eh, ide-ide penelitian lebih lanjut. Bisa dipahami ya? Jadi seperti itu. Oke. Kemudian dari Mbak ya ini ya, untuk mencari inverse matriks modulo 26.
Baik, ini nanti akan saya jelaskan terakhir. Ini akan saya jelaskan terakhir karena ngitung. Kita ngitung manual kayak gitu ya. Ini kan yang saya jelaskan nanti ngitung manual. Modulo 26. Jadi kalau kita ketemu 1/3, itu 1/3 di Z26 tadi berapa? 9. Jadi kita kalikan 9. Nah, nanti 9 itu kita kalikan dengan ajoinnya. Ajoinnya kan tadi kita dapat. Nah, 9 kita kalikan dengan masing-masing ajoinnya. Kemudian kita nanti ketemu min 3. Min 3 itu berapa? Min 3 itu kalau di apa namanya? Di matriks Z26 adalah 23. Kemudian bagaimana nanti 9 dikalikan dengan 23? Ya kita kalikan dulu, kemudian kita lakukan modulo 26. Jadi seperti itu. Ya, caranya seperti itu secara umum. Tapi untuk prakteknya mungkin terakhir ya. Saya sampaikan dulu materinya. Oke, untuk Benaya. Apakah kata harus dibagi menjadi beberapa matriks kolom? Iya, kalau kan seperti ini. Sebentar ya, ini coba lihat dulu. Oke, pertanyaan Mbak Latifah juga sama tadi ya, hasil inverse tadi, K inverse kan 2, 25, 18, betul. Kenapa 18? Karena yang saya dapatkan sebelumnya 2/3 modulo 26. Oke, ini terakhir nanti ya. Nah, sekarang pertanyaan Benaya tadi, kita bisa lihat di sini. K kita, tadi kita mendapatkan C, gitu ya. C kita itu apa tuh tadi? K dikali plain text per blocks, gitu ya. Nah, ini matriks apa tadi? Matriks kolom. Betul ya? Matriks kolom, karena ukurannya berapa? 3 dikali 1. Kemudian yang ini adalah matriks ukuran 3 kali 3. Nah, kalau kamu mau matriksnya itu nggak mau matriks kolom, maunya matriks baris, atau gitu? Atau pertanyaannya bagaimana maksudnya? Bena ya? Jadi kayak gini, kan Indo Mm, MS, aku pengen mau jadi kolom kuncinya itu misalnya mm, kan 2 kali 2 nih. mm. Nah, saya itu pengen buat P-nya itu ukurannya 2 kali 3. Nanti inverse-nya Gitu. gimana? Ya, inverse-nya ya K tuh yang pakai kunci itu. Oh, ini mungkin mirip dengan pertanyaan Mbak Elsi tadi ya. Jadi yang ini ya maksudnya Benaya itu ya. Misalnya ini mau 2 kali 3 Iya, sekaligus aja gitu. Gitu ya. begitu. Iya, Maksudnya mungkin seperti ini. Ini saya belum mencoba, mungkin bisa dicoba juga. Ini misalkan kayak gini ya. Ini kan KP 2 kali 2. Yang di sini mau berapa? 2 kali 3, langsungan aja. iya 2 kali 3. 2 kali 3. Sehingga nanti kan dapatnya berapa? Saya perteksnya langsung ya. Oke, ini mungkin bisa Berapa ya. tuh? Kita coba nanti. Kita coba C-nya berapa ini? Jadi nanti dapatnya adalah sekaligus. Jadi yang Indo MS tadi, yang berarti kan, oke saya mungkin buat ininya dulu ya. K ini berarti nanti begini ya. Ya, walaupun nanti dikonversi ke angka ya. Oke, ini bisa dicoba ya nanti ya. Apakah bisa seperti ini? Jadi langsung. Saya rasa sih bisa ya, karena kan per blok. Oke. Coba ini berapa tadi? K-nya 2, 3, 3, 6. Benar. Iya. Ini maksudnya mau sekaligus kan ngitungnya ya. Betul, Bu. Ya, ini ya bisa sih kayaknya ini. Coba ini. Untuk IN ini berapa ini? IN. Ya tadi lah angkanya ya. Berarti kan ini dikalikan ini ditambah ini, dapatlah sesuatu di sini untuk jadi blok pertama. Oke, ini kemudian ini matriks blok. Kemudian yang di sini berapa? Ya, saya rasa bisa ya. Oke, nanti mungkin bisa dicoba lagi ya. Tanya saya apa namanya jawaban dari pertanyaan Mas Beda ini saya rasa bisa karena dia nanti per blok ini tidak saling mempengaruhi. Jadi nanti sekaligus dapatnya. Kalau misalnya tadi satu-satu ngitungnya ini sekaligus. Oke, mungkin demikian ya. Kemudian, oh, oke, ada pertanyaan lagi dari Mas Kevin Panjaitan. Satu lagi pertanyaannya ya. Oke, satu lagi pertanyaannya nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Kalau C-nya itu adalah KP tadi ya. Bagaimana ini? Ini adalah kita mendapatkan apa? Mendapatkan ciphertext dari plain text yang diberikan. Nah, kemudian pertanyaan
Mas Kevin ini adalah bagaimana kalau D-nya itu adalah K inverse P. Maksudnya gimana? Apakah boleh dibalik C-nya sama dengan PK? Oh gitu. C-nya sama dengan PK. Gini ya maksudnya ya, Mas Kevin ya. Mas Kevin ada? Iya, Bu. Oke. Bagaimana kalau kita punya C-nya sama dengan PK? Oke, pertanyaan pertama kita lakukan dulu ini. Ini ukurannya berapa? Berarti kita harus ubah ini menjadi matriks baris, ya. Yang pertama ini kita ubah menjadi matriks baris. Ukurannya apa? 1 kali 2. Berarti nanti P Indo MS-nya gini. IN ini maksudnya nanti saya konversi menjadi angka gitu ya. Sehingga dia bisa dikalikan dengan 2 kali 2. Yang pertama itu, kita nggak menggunakan matriks kolom. Tapi kalau misalnya ditanya bisa apa enggak, ya bisa. Ya. Jadi kita lakukan ini tidak lagi jadi matriks kolom, tetapi matriks baris. Ya, kenapa kok nggak boleh matriks kolom lagi ya? Kalau matriks kolom lagi nggak bisa dikalikan, karena ini 2 kali 1 kita kalikan dengan 2 kali 2 yang nggak bisa kan, tidak bisa dikalikan gitu kan. Nah, kemudian ini kita kalikan dengan matriks, hasilnya berapa? Hasilnya adalah matriks C-nya berapa nanti ukurannya? 1 kali 2 ya? Betul nggak? Ya, 1 kali 2 ya. Dapatlah matriks baris kembali gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kamu melakukan enkripsi? Ya, dekripsinya mengikuti ini. Ya, bagaimana kita mendapatkan si P? Kalau dari sini nih, kalau dia idenya seperti itu. Kalau C-nya sama dengan P dikali K, maka P-nya apa? C? C apa? C kali K inverse. Iya, C kali K inverse ya. Jadi bisa balik. Ya, jadi dari suatu apa namanya metode seperti ini ya banyak sekali pemikiran-pemikiran yang terjadi gitu ya ternyata ya. Oh, matriks kolom satu-satu ngerjainnya 3 kali, udah sekalian aja gitu ya. Atau bisa. Ya, ternyata tadi pas dicek ya memungkinkan juga seperti itu ya, walaupun dia mengenalkannya seperti itu. Kita ubah jadi masing-masing blok gitu ya. Jadi kita kalikan satu-satu. Nah, kemudian tadi dari Fahri juga bagaimana kalau inverse-nya itu apa tadi? Eh, matriksnya itu sebagai kunci itu tidak persegi. Kan kita juga punya itu inverse dari matriks non persegi misalkan ya perkembangan sekarang gitu. Kalau dulu kan belum ada. Nah, jadi ini ada kemungkinan untuk dikembangkan ke sana. Kemudian bagaimana kalau si C-nya itu dari KP, K dikalikan P, berarti kan dikalikan dari kiri, bagaimana kalau dikalikan dari kanan? Ya, bisa dengan merubah sesuatu. Apa ini kita ubah jadi matrik baris. Kemudian bagaimana cara kita enkripsi tentu saja akan mempengaruhi cara kita dekripsi, mengembalikan dari ciphertext ke plaintext. Jadi kalau tadi kita kalikan dari kiri ke inverse P, maka ya ini harus dibalik juga. Sehingga ketemu ketemu apa namanya pesan aslinya. Oke, bagaimana Mas Kevin? Bisa diterima? Makasih, Bu. Bisa Oke, dimengerti. ya. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Sisa tadi pertanyaan apa? Pertanyaan cari inverse. Ya, cari inverse. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita masih banyak ini sandi yang lain gitu ya. Kita coba yang lain dulu. Saya terangkan dulu gitu ya. Yang lain mau mudah, yang lain mudah ya. Karena yang agak ini kan di sini doang hanya perkalian sama inverse matrix gitu. Kalau yang lain sih mudah insya Allah ya. Oke, kita akan beralih ke kriptografi klasik yang kedua, yaitu Sandy Wegener. Wegener ini nama orang ya. Kemarin kalian sudah ketemu yang namanya roda apa tadi? Deretan ini ya, Sandi Sesar ya. Sandi Sesar itu kan apa namanya digeser gitu ya. Nah, kemudian kelebihannya ini adalah ya, jadi pengembangan-pengembangan itu terjadi kalau yang sebelumnya digunakan sandi sesar itu rentan di apa ya, rentan ditebak, rentan dipecahkan sandinya gitu. Nah, dikembangkan sandi yang lain yaitu sandi apa? Sandi Wegener. Ini sebetulnya bukan si Wegener ini yang pertama kali mengemukakan gitu ya. Jadi sebetulnya pada tahun 1553 ini yang menemukan itu adalah Giovan Battista Belaso. Tetapi yang menyempurnakannya itu adalah Blaise de Vigenère. Sehingga ini disebutnya sebagai sandi Vigenère. Ini adalah pengembangan dari sandi Caesar ya. Sandi Caesar itu gimana yang menggeser-geser kemarin ada rodanya itu ya.
Seingat kemarin ya, pertemuan kemarin ada roda. Jadi digesernya 3 gitu kan ke kanan. Jadi A ke D, B ke E, dan seterusnya. Maka pada sandi Wegener ini terdiri dari beberapa sandi sesar dengan nilai geseran yang berbeda. Nanti kita lihat sandi seperti apa gitu ya. Kemudian untuk menyandikan suatu pesan ini dapat menggunakan tabel untuk mempermudah perhitungan. Tabel yang dinamakan tabel Wegener. Oke, kita langsung. Nah, di sini bagaimana proses enkripsi dan dekripsinya dijelaskan. Yang pertama, kita mempunyai plain text. Plain text kita itu misalnya terdiri dari P1, P2, P3, dan seterusnya. Ya, ini panjang pesan kita nih. Kemudian plain text tadi kita lakukan enkripsi dengan cara C ke I itu sama dengan P ke I ditambahkan dengan K ke I. Nanti kita lihat bagaimana penerapannya. Kemudian kita itu punya kunci. Nah, ini tadi mungkin menjawab pertanyaan yang tadi. Bu, kalau misalnya ininya ganjil, ininya genap gimana nih? Panjang pesannya 9. Aku punya kunci cuma 2. Ini gimana nih? Nah, kalau di sini terpecahkan, gampang aja. Diulang-ulang aja lagi. Diulang-ulang sebanyak ya sampai sebanyak panjang dari plain text-nya. Kemudian kalau CI itu sama dengan, nah kalau di sini hanya apa namanya? Penjumlahan dan pengurangan modulo 26. Ini lebih mudah menghitungnya gitu ya. Jadi CI itu sama dengan PI ditambah KI. Ya, KI-nya itu berarti ciphertext ini diperoleh dari menjumlahkan plain text dengan key. Bagaimana cara dekripsinya? Bagaimana cara mengembalikan dari ciphertext menjadi plain text kembali? Ya, kalau CI-nya itu sama dengan PI ditambah KI, maka tentu saja PI-nya sama dengan apa? CI dikurang KI. Ya, kembali lagi kan? Jadi di sini. Ya, udah ya. Ini adalah tabel Wegener. Jadi bagaimana cara membacanya? Ya, yang ini, yang kolom-kolom ini adalah key-nya. Key-nya. Nanti kita lihat bagaimana cara menggunakannya. Yang di atas ini adalah plain text. Nah, intersection atau irisan di antara keduanya nanti kita akan mendapatkan ciphertext. Misalnya pada key kita ketemu huruf I, pada plain text kita ketemu huruf apa ini? J. Ya, maka nanti di ciphertext-nya kita akan ketemu huruf R. Ya, jadi nanti R itulah yang akan kita kirimkan. Seperti itu. Ini lebih mudah dibandingkan dengan yang tadi. Oke. Nah, sekarang kita punya plain text. Ini adalah Indo MS School. Indo MS School. Ada berapa huruf ini? 12 ya? 12 ya. Kebetulan nih habis. Tapi kalau nggak habis juga nggak masalah ya. Kata kunci yang saya gunakan adalah bisa. Kalian bisa menggunakan kata kunci yang lain. Ya. Nah, kemudian kata kunci ini diulang sehingga jumlah hurufnya sama banyak dengan plain text. Ini yang dimaksud dengan penjelasan yang sebelumnya. Penjelasan yang sebelumnya adalah ini. Kita punya key-nya seperti ini. Kita punya K1 sampai K4 tadi ya. Maka K1 sampai K4 itu kita ulang sebanyak berapa kali sampai sama jumlahnya dengan plain text yang kita punya. Jadi gitu. Ya, jadi di sini ada perulangan. Nah, walaupun nanti perulangan inilah yang akan menjadi kelemahan si sandi Wegener ini gitu ya. Ya, jadi nanti bisa ditebak tuh kalau misalnya berapa kali ngulangnya gitu misalnya ya. Oke, coba kita lihat di sini. Kata kuncinya diulang. Kita punyanya bisa gitu ya. Jadi BISA sampai sebanyak 3 kali. Kebetulan habis. Tapi kalau misalnya nggak bisa, misalnya sampai Indo MS aja gitu kan. Berarti kan nanti bisa B. Nggak masalah gitu ya. Jadi diulangnya itu ya sehabisnya plain text. Walaupun nggak, misalnya bukan kelipatannya, kata kuncinya itu bukan kelipatan dari si plain text-nya nggak masalah. Bagaimana kita menggunakan tabel Wegener sehingga kita bisa memperoleh ciphertext-nya. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan tabel Wegener ini lebih mudah, tapi nanti ada cara yang lain kalau kalian mau jumlahkan ya nggak masalah ya. Dari I dengan B, ini apanya ini? Ini apanya? Plain text ya. I-nya adalah plain text ya. I-nya adalah plain text. B-nya apa? Key. B dengan I, bagaimana kita mendapatkan J? Ini perhatikan di sini. Yang menjadi plain text-nya itu adalah I. Oke, sini ya. Ini saya akan gambar aja deh.
tadi yang menjadi key kita pada huruf yang pertama adalah B. Ini. Nah, saya berarti sampai J. Kenapa? Karena plain text kita adalah Indo-MS, kata pertamanya I. Ketemu huruf apa di sini sebagai intersection-nya? Ketemu huruf apa? J. 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 Nah, itulah dapat J gitu ya. Dapat J itu dari situ. Oke, kita lanjutkan yang kedua misalnya ya. Saya ambil contoh dua. Plain text-nya adalah N. Ini apa ini? Key-nya adalah I. N dengan I. Kita kembali ke sana. N dengan I. Di sininya N, di sininya I ya. Jadi ini adalah yang ini tadi. Ini I. Kemudian kita berhenti sampai N. Nah ini ya. Oke. Ini di sini ya. Nah, ketemu huruf apa? V. V. Coba kita lihat. Ya, jadi V. DS ketemunya V. Kalian bisa nggak memperhatikan sesuatu hal di sini? Gitu ya. Ini udah jelas ya, bagaimana cara mencarinya bisa ya. Jadi cukup saya contohkan dua saja. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau cukup jelas, ya langsung saya lanjutkan. Saya hanya memberikan contoh dua saja. Lebih mudah ya. Saya lanjut ya. Oke. Jadi seperti ini. Jadi jangan lupa di sini untuk sebagai apa ini namanya barisnya itu adalah key kuncinya. Sebagai kolomnya itu adalah plain text. Intersectionnya adalah ciphertext yang kita peroleh ya. Ciphertext dari sini. Oke. Kita lanjutkan. Kalian bisa melihat kata pesan aslinya itu adalah Indo MS School. Ya, Indo MS School. Apa ciphertext yang kalian terima? JVVONAKCIWGL. Nah, pesan aslinya seperti ini. Oke, saya buat ininya ya. Jadi, ini. Kemudian, ciphertext-nya adalah yang ini. Indo MS School ini kita memiliki dua kata yang sama ya. Siapa ini? Ini nih. Sama. Ya, ini nih. S nih ya. Ya, ya. Coba kalian perhatikan, sama nggak pada waktu dia menjadi ciphertext? Tidak. Enggak. Nggak sama. Kalau misalnya pakai sandi sesar, sama nggak? Ya jelasnya kan ke kanan tuh. Pakai sandi sesar sama nggak? Sama. Sama ya. Jadi ini makanya eh lebih baik gitu ya daripada sandi sesar. Kemudian coba kita perhatikan yang ini. Ini kita punya ciphertext hurufnya sama nih. Apakah pesan aslinya sama? Ya. Tidak. Tidak ya. Tidak sama ya. Jadi tergantung dia ketemu sama siapa gitu ya. Jadi tergantung ketemu kuncinya ini yang mana karena dia akan dijumlahkan dengan kunci yang bersesuaian. Demikian juga dengan yang ini. Dengan yang satu lagi nih ada kita punya Indo MS School, kita punya double O di sini. Ya. Bagaimana dengan sini? Berbeda. Oke, ya bisa dipahami ya. Jadi bisa dilihat bahwa kalau menggunakan sandi sesar, maka apabila kita punya dua huruf yang sama pada plain text, maka akan di ciphertext-nya itu juga akan mendapatkan huruf yang sama gitu ya. Demikian juga dengan apabila di ciphertext-nya itu huruf yang sama, tentu saja plain text-nya itu akan menjadi huruf yang sama. Kalau ini tidak. Oke, sudah jelas ya untuk sandi visioner ya, nggak ada kesulitan ya. Bisa kita lanjutkan? Bisa? Oke. Untuk tabel visioner tadi seperti tadi caranya ya. Sekarang ini ngapain? Oh gitu. Jadi kita menggunakan yang ini. Kita menggunakan sandi visioner ini kan tadi seperti ini. Bagaimana kita mendapatkan CI? Gimana caranya mendapatkan CI? PI ditambahkan dengan kuncinya kan? Ya, seperti itu ya. CI itu diperoleh dengan cara kita menjumlahkan PI, plain text, dengan kunci. Kemudian kita konversi lagi ke apa namanya ke huruf yang tadi ya. Kemudian untuk dekripsi PI itu plain text itu kita lakukan operasi pengurangan, kita kurangkan si CI-nya dengan KI. Kalau di sini kita gunakan 26 berarti ini nanti tetap kita gunakan modulo 26. Oke.
Nah, ini jadi suatu pilihan ya. Apakah kalian lebih mudah menggunakan tabel Vigenère atau mau menjumlahkan seperti ini? Ya bebas saja gitu ya. Plain text-nya ini adalah ini. Plain text-nya adalah ini. Ini DMS Code. Kemudian kalian konversi ke angka ya, yang A0 sampai Z tadi 25 ya. Kita konversi ke angka, kemudian tadi key-nya seperti tadi caranya. Jadi key-nya itu kita ulang sebanyak jumlah plain text. Kemudian kita konversi lagi. Jadi ini yang hijau kita jumlahkan ya. Jadi si ini, angkanya ini yang hijau ini, sebagai konversi angka dari plain text, kita jumlahkanlah dengan konversi angka dari plain text. Hasilnya apa? 8 tambah 1, 9. 13 tambah 8, ya. Jadi perhitungan yang biasa saja nih ya. Tapi nanti di sini 18 ditambah 18 berapa? 18 tambah 18. 36. Hmm? 18 tambah 18 36. modulo 3. 26. 10. 10. Oh iya, ini salah ya. Ini ya. Coba ini salah hitung kayaknya. Oke, nanti diperbaiki. Ini berapa harusnya? 10. 10 ya. Mana 18 tambah 18? Oke, ini harusnya 10. Berarti ini salah ya. Ini harusnya adalah 10. Oke, maaf ya. 18 tambah 18 itu adalah 10. Ini nanti di slide diperbaiki ya. Kemudian kalau kita konversi ke ini jadi K ya. Benar nggak? Ya, Benar ya. Kalau kita konversi lagi ke huruf menjadi K. Oke, bagaimana yang lain? Ini kayaknya saya salah tulis ya. Ini juga berapa ini hasilnya? 2. Dua ini ya. Dua ya ini ya harusnya ya. Dua ya. 2. Oke. Ini harusnya dua. Jadi hurufnya apa ini? B. C. C. Kok kayaknya saya kegeser ya. Oke, C. Ya, jadi nanti diperbaiki di slide-nya. Bisa kalian coret ya. Yang lain bener nggak? 7 tambah 1 berapa? 8 I ya. 14 tambah 8, 22 W. Kemudian yang ini bener nggak? Betul. 14 tambah 18 berapa? 32. 6. Berapa modulo 26? 6. Bener ya? Betul. Oke ya. Jadi ini ada dua tadi salahnya di sini. Ini 18 tambah 18 0 betul. 12 tambah 1 13. 14 tambah 0 14. 3 tambah 8 ini 21 21. Oke. Ya, jadi ada salah di sini harusnya apa nanti? JVV ONA K C I W G L. Oke. Nanti diperbaiki ya yang ini ya. Oke, yang ini tadi yang keliru sama yang ini. Jadi S dengan C. Oke, bisa diperbaiki nanti ya. Oke. Selanjutnya ini saya clear ya. Oke. Kemudian, oh ini sudah berubah. Ya, jadi caranya seperti itu. Kemudian bagaimana kalian mengembalikan? Mengembalikan lagi ke pesan yang awal. Misalkan dapat ini tadi apa ya? KC tadi ya, nih ya. K dengan C ini ya. Bagaimana mengembalikan si ciphertext menjadi plain text? Masih ingat nggak gimana tadi caranya? Dan kurang satu gitu. Iya, dikurangin aja ya. Jadi kalau tadi si C itu kalian dapat dari mana? Si CI itu dapatnya dari mana? CI itu kan tadi siapa? PI ditambah dengan I tambah KI. KI kan? Iya, jadi kalau mau dapat plain text lagi, tinggal dikurangin aja ya. Si CI-nya dikurangi dengan KI. Ya, jadi si 9 ini dikurang 1 jadi 8, konversi jadi I, kemudian 21 dikurang 8 jadi 13, konversi ke N, dan seterusnya. Ya, jadi caranya balikinnya ya hanya penjumlahan sama pengurangan biasa aja, kemudian konversi. Nanti 21 dikurang 18 jadi 3, konversi jadi D,
Nanti 14 dikurang 0, 14, jadi konversi jadi O dan seterusnya. Jadi untuk mengembalikan si apa namanya si eh, dengan menggunakan sandi ini lebih mudah ya, hanya penjumlahan dan pengurangan biasa saja gitu ya. Walaupun ada kelemahannya, kelemahannya apa ini? Ternyata yang kunci yang berulang ini bisa menjadi kelemahan karena kan nanti terpola ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan ketemu ke yang ketiga. Yang ketiga ini apa? Yang ketiga ini apa? Auto key cipher. Nah, ini lebih simpel. Ini untuk orang-orang yang simpel mah cocok ini. Jadi kalau tadi kuncinya banyak ya, bisa, udah gitu ya, bisa gitu ya. Lalu si bisanya diulang-ulang, ini lebih gampang. Misalnya siapa nih? Saya mau menyebut nama siapa ya? Oke, misalnya Mas Noval, mau kirim pesan ke Benaya ya. Mau kirim pesan apa? Kampus. Misalnya pertanyaannya adalah mau ketemuan di mana gitu ya. Jawabannya adalah kampus. Ini adalah plain text-nya. Key-nya apa? P. Kan biasa ya kita P ping gitu ya. Jadi key-nya apa P? Terus gimana sih apa namanya Nova mendapatkan key-nya? Sedangkan key itu harus sepanjang sepanjang apa? Sepanjang pesan. Jadi gimana caranya? Ya ini jadi diturunkan ya. Jadi ini di sini. Nah, yang menjadi key tadi ini hanya satu huruf saja gitu ya. Satu huruf saja, taruhlah dia ke depan. Padahal saya kalau untuk kampus ini yang terdiri atas 6 huruf ya. 6 huruf saya perlu key-nya berapa? Ya perlu 6. Terus 5 sisanya apa? Ya turunlah dari sini. K-nya jadi kedua, A-nya jadi ketiga, M-nya jadi keempat, P-nya jadi kelima, U-nya jadi dapat ya. Dan kita mendelete yang terakhir. Jadi yang terakhir ini nggak kita gunakan. Ini tidak digunakan. Gitu. Jadi misalnya mau kemana nih? Mau ke kampus, key-nya adalah N. Ya, N ini akan menggantikan posisi yang di depan. Selanjutnya gimana? Ngikut aja dari plain text-nya. Ya, di sini eh, istilahnya pengembangan dari si Sandi Vigenaire. Jadi pada Sandi Vigenaire itu rentan terhadap serangan karena ada pengulangan kunci. Kalau yang di sini tidak, ya. Jadi kita hanya memperhatikan satu huruf yang di depan. Terus sisanya gimana ya? Sama saja gitu ya. Jadi yang pertama kampus ini kita ubah menjadi konversi ke angka seperti tadi. Yang ini kita konversi ke angka ya. Konversi ke angka, bisa tanda hijau yang angkanya yang akan kita jumlahkan. Kemudian yang menjadi key ya, jadi key dari satu huruf ini dikembangkan menjadi key streamnya itu adalah mengikuti huruf dari plain text, kita dapat ini adalah key-nya. Selanjutnya gimana? Konversi lagi, ya. Konversi lagi menjadi angka. Selanjutnya bagaimana? Kita jumlahkan. Jumlahkan dapat apa? Dapat yang ini. Ada nggak yang salah nih hitungnya? 25, terus berapa nih? 10, yang ini 12 ya, bener ya? Yang ini berapa? Satu, satu bener ya? 27 kan satu ya? Yang ini berapa? 35, 9. Yang ini 38, 12. Bener ya? Oke, dan ini untuk menjadi ciphertext-nya ya kita konversi lagi ke awal gitu ya. Nah, ini ZKMBJM. Ini kita bisa ya, pakainya nggak cuma huruf abjad, nanti kita bedakan huruf apa namanya huruf besar dan kecil, atau kita bisa menggunakan tabel, tabel ini namanya, tabel ASCII. Ya, ini ada lebih dari 200 isinya. Jadi huruf besar beda, ada huruf besar, ada angka, ada huruf besar, huruf kecil, ada juga simbol, tanda baca, spasi pun ada ya. Jadi ini kita lebih bebas nanti bergeraknya pakai ini ya. Ini ada berkembang terus ya. Ini terakhir itu berapa ya? 200 sekian lupa saya jumlah tepatnya. Oke, untuk auto key cipher ada pertanyaan? Mudah ya? Masih mudah ya?
Oke, jadi nanti kalau di tugasnya diminta untuk plain text, kemudian pakai auto key cipher, tetapi nanti mungkin ininya akan dirubah ya. Jadi alfabetnya nggak cuma A sampai Z, mungkin digabungkan dengan beberapa huruf besar dan huruf kecil, kemudian angka 1, angka 0 sampai 9, kemudian nanti tanda baca beberapa, yaitu juga tidak menjadi masalah, asal paham maksudnya. Untuk dekripsinya bagaimana? Ada pertanyaan dari Latifa, balik ya, kita kembalikan, kita kurangkan. Jadi untuk pada prinsipnya kriptografi ini kan kita tuh kan melakukan suatu operasi, gitu kan? Intinya kan gitu. Melakukan suatu operasi nih, melakukan suatu operasi, dapatlah, dapatlah apa namanya? Dapatlah si ciphertext. Nah, kemudian kan kita itu pengennya si penerima pesan itu eh, tahu gitu ya, tahu apa? Tahu pesan asli kita itu apa? Kita lakukan seperti fungsi balikannya atau fungsi inverse-nya gitu ya. Kalau kita mendapatkan ciphertext ini dari menjumlahkan plain text dengan key, maka untuk mendapatkan plain text apabila diketahui ciphertext-nya adalah ya udah kita kurangkan. Bagaimana cara mendapatkan 10? Ya 25 kita kurangkan dengan key-nya karena key-nya kan kita si penerima juga punya ya. Kemudian bagaimana si K itu apa namanya 10 ini untuk mendapatkan A? Ya 10 dikurang 10. Jadi kalau pada kita apa namanya kita melakukan enkripsi dengan cara menjumlahkan gitu ya. Ya tentu saja nanti untuk mendekripsinya ya dibalikin. Dibalikinnya gimana? Kita kurangkan aja. Itu tadi ya. Coba lihat di sini. Coba ini saya mau menulis sesuatu. Oke, di sini. Nah, yang kita punya pada waktu enkripsi, enkripsinya itu kan yang ini, plain text sama key. Sehingga untuk memperoleh ciphertext, ciphertext itu kita peroleh dari mana? PI ditambah K. Itu ya. Kemudian dapatlah apa? Dapatlah ciphertext yang ini. Nah, sekarang untuk dekripsi, ini kan dari sini ke sini tadi ya, enkripsi ya. Karena kita mau balik dari ciphertext ke plain text. Kita berarti PI-nya sama dengan apa nih kalau dari rumus ini? Balikannya apa? Tinggal kita kurangkan aja dengan si key, dengan key-nya ya. Jadi CI dikurangi dengan KI masing-masing. Ya. Jadi bagaimana mendapatkan 10? 10 itu adalah 25 dikurangi 15. Ya, dapat 10 konversi. Kemudian ini dikurangin ini, 0, konversi jadi A. 12 dikurangi ini, jadi 12, konversi jadi M. Kemudian, apa ini? 1. Nah, ketemu. Ya oke. 1 dikurangi 12. Nah, 1 dikurangi 12, itu yang, nah ini. Berapa ini 1 dikurangi 12? 1 dikurangi 12 berapa? 15, Bu. 15. Dari mana? Satunya 1 dikurang jadi satu ekuivalen dengan 27 modulo 26. betul. Oke, bisa seperti ini ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya gimana? Mau pakai cara yang mana? 1 dikurang ini adalah min 11, Bu. Min 11 itu berapa di 26? Ya, inverse dari 11. Inverse dari 11 itu adalah 15. Kenapa? Karena 11 ditambah 15 itu adalah 0 modulo 26. Jadi terserah mau pakai cara mana. Pakai cara yang tadi boleh, ya. Kemudian mau pakai cara yang ini boleh juga, ya. Jadi caranya seperti itu. Kemudian 9 dikurang 15. Berapa 9 dikurang 15? Pakai cara yang tadi berapa gimana? 26 tambah 9 berapa? 35 35. ya? Ya, Nah, dikurang 15? 20. Ya, seperti ini jadinya. Ya, 12 dikurang 20. Boleh saya manggil satu peserta, Acap? Oke ya, boleh ya. Oke, jadi mau cari partisipan. Di partisipan ini, di urutan ke saya itu, ini kebetulan tanggalnya tanggal kecil ya, tanggalnya tanggal 4. Ya, jadi yang keempat di tempat saya itu adalah Ara. Siapa itu Ara?
Ada? Mudah kok pertanyaannya. Pertanyaannya adalah 12 dikurang 20 itu berapa? Hanya itu saja sih. Ada di sini? Oke, sudah menjawab. Oh, ini mau bertanya lagi. Oke, nanti bisa lihat ya. Oke, tadi ini untuk siapa tadi? Ara ya. Atau ada yang mau menjawab ini 12 dikurang 20 berapa? Silakan. 18. 18. Kok bisa 18? Terima Karena kasih ya. kan Tadi. Mm-mm. ya Ya, silakan. jadi 12 kurang 20 kan min 8 ya. Nah, Mm-mm. mau 26 sehingga jadinya 18 gitu. 18. Ditambah Iya. 26 gitu. Oke, boleh seperti ini, boleh juga tadi ya, seperti tadi cara yang disampaikan Mas Billy tadi ya, kalau nggak salah ya. Jadi tambah 26, jadi berapa nih? 38, 38 kurang 20, 18. Hasilnya sama aja. Aman ya, yang ini ya. Dan pertanyaan ini, apa yang kita kerjakan ini, oke, terima kasih Mas Krisandi, terima kasih Mbak Kailan Kalyani ya, hasilnya 18 gitu ya. Nah, ini sekaligus menjawab dari pertanyaannya Mbak Anissa Salsabila. Jadi sebetulnya ya gitu aja karena tadi kan visioner tadi kan kita tuh cuman apa ya? Cuman apa namanya? Cuman bermain dengan penjumlahan gitu ya. Penjumlahan sehingga kalau kita membalikannya lagi ya udah pakai pengurangan aja gitu. Tapi jangan lupa pengurangannya modulo 26 itu mungkin yang harus diperhatikan. Oke. Ya, jadi seperti itu. Oke, masih banyak waktu ya. Oke. Selain itu ada lagi pertanyaan untuk deskripsinya tadi sudah dijelaskan ya. Sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa Salsabila. Kemudian pertanyaan dari Mbak Latifah, apakah kinya selalu di depan? Di belakang ini, Han. Ini bawah malah di belakang ini. Dikurangi. Ya, ini maksudnya ya, kinya itu ya. Jadi untuk mendapatkan ciphertext, kita menjumlahkan plain text masing-masing dengan key yang bersesuaian. Selanjutnya untuk mendapatkan plain text, ya kita balikan aja. Kalau tadi dijumlahkan, ya berarti sekarang dikurangkan. Ya, seperti itu saja ya. Kemudian dari Ibu Dona, tadi kan contohnya Indo MS. Matriks kuncinya adalah 2 kali 2 kan dibuat menjadi matriks kolom 2 kali 1. Oke, kemudian ini apa sih kok ketutup? Bentar. Sini aja ya. Sebentar. Kuncinya 2 kali 2 akan dibuat menjadi matriks kolom 2 kali 1 betul. Pertanyaannya jika contohnya indom menggunakan matriks 2 kali 2 huruf terakhirnya oh si M-nya pasangannya sama siapa gitu ya. Pasangannya sama siapa itu bisa ditambahkan dummy ya, bisa ditambahkan dummy atau kita nggak menggunakan yang A sampai Z gitu, tapi kita gunakan yang lebih besar seperti yang saya sampaikan di CII ini tabelnya banyak ya, ada juga spasi, ada huruf besar, ada huruf kecil segitu udah lengkap gitu ya, bisa juga atau matriks kita yang kita menyesuaikan dengan ukuran hurufnya, misalnya indom itu 5 ya udah agar lebih kuat serangan ya tidak mudah dipecahkan gitu sandinya ya udah pakai 5 kali 5 misalnya gitu ya walaupun ribet sih cari inverse-nya gitu ya cari determinannya gitu ya tetapi lebih aman jadi begitu ya Bu Dona ya untuk pertanyaannya ya oke kita oh iya dari Mbak Latifah gitu ya maaf Bu maksudnya key stream-nya oh oke ini maksudnya ya si key-nya itu ya kalau untuk di auto key cipher-nya ya di depan sehingga nanti huruf yang paling belakang itu yang eh, tidak terpakai ya. Jadi misalnya nanti apa nih yang mau kita misalkan mau ini saya clear dulu ya. Kita mau apa? Misalnya kita mau pesan kita apa? Misalnya, oh ya seru juga tuh ya kalau misalnya pakai nama gitu ya. Tadi apa namanya Latifa gitu ya. Namanya pakai apa tadi hurufnya? Latifa pakai H ya. Latifa. Nah, ini tuh adalah jawaban. Misalnya, siapa yang mau saya kasih jadi contoh ini ya?
Mbak Evi ya. Mbak Evi mengirimkan pesan ke Bu Retno. Siapa yang bertanggung jawab sebagai mata-mata di ruangan ini misalnya. Dijawablah seperti ini. Tapi kan nggak mungkin sebut huruf ya, sebut merek gitu ya. Sebut nama maksudnya, sebut nama. Oke, ini adalah plain text-nya, kemudian dikasih key-nya itu adalah N. Nah, N-nya itu di depan, emang iya di depan ya. Di depan, N-nya di depan. Jadi sehingga kita peroleh key stream-nya itu ya N, L, A, T, H, I, F, A. Si ini nggak dipakai. Gitu ya. Ya, ya, tapi ini kan sebetulnya metodenya AutoKey Cipher. Misalnya ingin yang paling belakang, ya itu kan masih bisa punya peluang untuk dikembangkan gitu ya. Jadi misalnya kayak tadi matriks inverse, ya inverse harus ukuran persegi gitu ya. Ya kan sekarang sudah berkembang untuk matriks yang non persegi gitu ya. Matriks non persegi juga bisa kita punya inverse-nya gitu. Tahu kita juga di semigroup kan kenal inverse kiri, ada inverse kanan, inverse kiri bukan inverse kanan gitu. Siapa tahu kita perlunya cuma inverse kanan nih, kenapa nggak inverse kanan aja? Kan lebih general. Sekarang seperti itu. Oh ya ini sepertinya lebih bagus nih kalau si N-nya itu taruh aja misalnya ini ada berapa nih? 2, 4, 6, 8. Ya misalnya taruh di tengah-tengah, misalnya mau seperti itu. Tahu paling belakang. Kalau paling belakang berarti kan hurufnya gimana nih? L-nya kebuang ya. L-nya kebuang. Ya asal disepakati aja dengan si penerima pesan gitu ya, mau di mana. Tapi untuk yang metode AutoKey Cipher ini penerapannya di sini, di depan. Demikian Mbak Latifah, bisa menjawab pertanyaannya. Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama ya. Jadi memang itu tujuannya sih, tujuan untuk mempelajari kriptografi klasik. Ini kan sebenarnya mudah ya. Ini adalah ide loh, seperti ini gitu ya. Ada misalnya ada sandi permutasi, ada sandi substitusi gitu kan. Itu gimana caranya kita ini kan? Ya, tetapi itu masih punya peluang untuk bisa dikembangkan. Apalagi kita sekarang sudah dilengkapi dengan teknik komputer yang demikian pesat perkembangannya begitu ya. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Nah, kemudian ini masih ada satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi itu, oke, saya lihat dulu. Oke, satu lagi yang kita pelajari di sini, yaitu one time pad. Nah, di one time pad ini, ukuran kuncinya itu harus sama dengan ukuran pesan yang dikirim. Jadi kalau kita punya 19, jadi misalnya kita mau mengirimkan pesan sebanyak 19 alfabet, 19 huruf gitu ya. Ya udah kuncinya harus sama. Tapi kuncinya ya one time. One time itu ya sekali pakai aja. Ya, kuncinya itu sekali pakai. Jadi sekali pakai saja eh, untuk bisa digunakan dalam pesan ini. Caranya gimana ya sama kok seperti tadi. Nih. Ini saya ambil contoh ya. Jadi mungkin tugas dari saya ya nggak sulit ya buat kalian ya. Tugasnya apa? Ya tugasnya kalian sandikan ini masing-masing nama kalian aja. Ya, kalau namanya pendek nama lengkap tapi ya bukan nama panggilan. Saya Evi, bukan hanya Evi loh, tapi Evi Trisnawati gitu. Atau Mbak Corazon Olivia, bukan Olivianya aja, tapi itu lengkap, lengkap ya. Ini em, bisa ya, misalnya seperti itu ya. Jadi tugasnya seperti itu, kalian gunakan. eh jadi yang pertama itu adalah Sandy Hill. Nah, Sandy Hill itu ya hati-hatinya apa? Hati-hatinya hitung namanya, itu habis dibagi berapa? Atau nanti pakai misalnya Bu Retno Novita Sari. Aduh kurang satu lagi ya. Gimana ya udah Novita Sari pakai I-nya 2. Ya, ya. Misalnya kurangnya 2 atau misalnya mau pakai itu ya udah kita kita tambahkan dummy ya dan kan kalau misalnya mau dipaksakan ya udah Bu pakai ukurannya 5x5 atau 6x6 kan agak lumayan ya caranya. Oke ya. Jadi nama masing-masing nama masing-masing nanti saya kasih tahu kirimnya kemana kan gampang ya. Jadi key-nya gimana Bu? Key-nya siapkan sendiri. Jadi kalau misalnya pakai auto key cipher, ya udah satu huruf aja. Pakai Sandy Hill, pakai matriks berarti. Dan perhitungannya harus lengkap. Jadi sehingga ini saya mintanya sih ditulis tangan aja, nggak usah pakai diketik atau apa ya. Tulis tangan karena yang kita perlukan itu adalah pemahaman dalam langkah-langkahnya. Ini tugas ringan-ringan aja sih sebenarnya. Tapi digunakan untuk bisa mengetahui
prinsip-prinsip dari sandi pada algoritma kriptografi klasik yang telah dipelajari. Ya, seperti kemarin dari Bu Naimah kan sudah seperti itu ya, sandi Caesar dan lain-lain. Di sini masing-masing ini tadi ya, berarti kita punya apa? Sandi Hill, kemudian sandi Vigenère, kemudian one time pad, satu lagi tadi AutoKey Cipher. Kalau saya sih paling senang AutoKey Cipher, satu aja, P, udah selesai gitu kan. Ya, jadi udah untuk key-nya ya cuma dijumlahin aja gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan one time pad? Untuk one time pad ini ya, seperti tadi berarti kan em, apa tadi? Key-nya itu harus sepanjang plain text atau sepanjang pesan kita. Rahasia kita, ini saya mengabaikan spasi ya, karena kita hanya menggunakan A sampai Z, ya. Tapi pada pengembangannya bisa, itu juga akan digunakan spasi, huruf besar dan huruf kecil dan sebagainya gitu ya. Kemudian rahasia kita itu ada sepanjang berapa? 11 ya? 11 ya? 11. Setelah 11 plain text kita ini, kita konversi ke angka. Kemudian apa? Key-nya itu harus sama panjangnya dengan ukuran pesan kita ya. Jadi Alfian biru ini terserah kalian aja nih mau apa. Ini saya kebetulan ketemunya ini. Ya artinya apa ya? Ya mungkin si apa namanya pembuat pesan itu yang paham gitu apa kodenya gitu ya. Nah, kemudian kita dapat key seperti ini, kita konversi lagi ke angka. Bagaimana kita mendapatkan ciphertext? Jadi sama seperti tadi sebetulnya. Jadi ini adalah pengembangan dari Vigenère itu ya. Vigenère itu kan ukuran kunci kan nggak harus sama dengan ukuran plain text, tapi kan diulang-ulang. Nah, itu menjadi kelemahan dia. Nanti kan terpola tuh, ya. Kemudian dikembangkan menjadi apa tadi? AutoKey Cipher. AutoKey Cipher kita cuma perlu satu, sedangkan untuk one time pad, tetapi sesuai dengan namanya one time pad ya, berarti kan harus satu kali pakai aja, gitu ya. Jadi terus gimana ya? Sama seperti tadi. Makanya kita ngapain? Ya udah plain text kita buat konversi angka, key-nya juga konversi angka, dapat ciphertext-nya ini. Ya, bisa kalian periksa nih apakah ada salah hitung lagi nih ya. Ini berapa ini? 28. 2 ya. Ini 11, ini 2, yang ini 8, yang ini 18, yang ini 21, 0, 19, 19, 10, 11, yang ini 16 ya betul ya. Yang ini berapa ini? 38, ya 36. Betul ya, 10 ya. Yang ini 20. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu gimana? Ya udah, kita konversi lagi ke angka seperti ini. Ya, kebetulan angka yang kita gunakan, huruf maksud saya. Nah, jadi hurufnya itu kita masih menggunakan 26, ya sehingga seperti ini. Oke, untuk one time pad ini seperti ini. Ya, kemudian yang terakhir, ini adalah yang terakhir yang kita pelajari. Saya akan menunjukkan sebetulnya, menunjukkan bisa nggak sih secara online gitu. Ya, jadi secara online bisa nggak sih? Oh, bisa ya. Jadi sudah ada ini aplikasinya. Sebentar saya sampaikan. Oh ini ya. Oh Sandy Hill lagi ya. Oke. Ini saya share screen dulu. Nah, ini pakai online seperti ini.